Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi dimana timnas kita yang saat ini sedang bangkit dari keterpurukan di masa kelam sepak bola Indonesia, yang kita tahu ketua umum PSSI kita yang benar-benar ingin membawa timnas kita di kancah dunia guys, yaitu Pak Erick Thohir, yang sangat luar biasa pengaruhnya di sepak bola Indonesia. Bahwasanya kita tahu sendiri ya, Pak Erick Thohir ini di dunia sepak bola itu sepak terjangnya sudah sangat jauh, yang banyak, dan kita tahu sendiri dia pernah memegang salah satu klub raksasa Eropa yaitu Inter Milan, dan koneksi-koneksi Pak Erick Thohir yang begitu banyak di dunia sepak bola, jadi dia sangat berpengalaman untuk membawa timnas kita ini menuju ke Piala Dunia ya guys. Oke guys, jadi saya menemukan video ini, atau saya mau mereaksi video ini, dan saya menemukan video ini di channelnya YT Real. Buat teman-teman silakan kunjungi channelnya YT Real. Oke guys, kita saksikan sama-sama yuk video selengkapnya. Argentina ada kejutan apa lagi nih Pak? Tempohari kan sempat ramai Portugal, Brazil. Oh iya, saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Permasalahannya itu yang kita harus pastikan nih kalender of eventnya. Karena kan kita ada kualifikasi Piala Dunia November, Maret, Juni. Sedangkan Eropa sudah ada juga kualifikasi tahun depan di bulan-bulan yang sama. Nah, ini kita lagi nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit, setelah kalendernya agak lowong. Nah, ya kita coba ya, respon dari Jerman, dari Belanda positif. Tapi bukan nggak mungkin ketika kita ada kualifikasi Piala Dunia ini poin kita terus membaik, ya terus main sama tim besar lagi, ya secara hitung-hitungan ya tetap menarik gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Nah, sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Agenda Timnas Indonesia di Jeddah Internasional, persiapan hadapi tim kuat dunia. Jeddah Internasional yang akan datang menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia. Di bawah komando pelatih baru, Patrick Kluivert, skuad Garuda tengah bersiap menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Target besar telah dicanangkan oleh PSSI, dan lawan-lawan tangguh sedang dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Dalam suasana penuh antusiasme ini, publik sepak bola nasional menaruh harapan besar pada program jangka panjang yang sedang disusun PSSI. Setelah sukses melangkah ke babak keempat kualifikasi, perhatian kini tertuju pada bagaimana Timnas Indonesia bisa tampil lebih solid, lebih kompetitif, dan tentunya lebih percaya diri menghadapi tim-tim kuat dari berbagai benua. Salah satu topik hangat yang mengemuka adalah agenda pertandingan uji coba internasional. Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Rusia resmi mengundang Indonesia untuk melakoni laga persahabatan. Undangan ini tentu menarik perhatian banyak pihak, mengingat Rusia adalah salah satu negara dengan tradisi sepak bola kuat, serta pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Namun, sampai hari ini, PSSI belum memberikan jawaban pasti. Mengapa? Jawabannya terletak pada rencana jangka panjang yang sudah disusun sebelum undangan Rusia datang.
Sejak awal, PSSI sudah berambisi untuk menjadikan Jeddah Internasional ini sebagai momentum emas, bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk membangun mentalitas juara. Karena itulah, PSSI tengah membidik lawan-lawan dari jajaran elit dunia. Tidak tanggung-tanggung, beberapa negara dengan peringkat FIFA di atas 10 besar sudah masuk dalam radar PSSI. Negara-negara tersebut antara lain Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal. Keempat negara ini bukan hanya memiliki nama besar, tetapi juga telah menyatakan kesiapannya untuk melawan Indonesia dalam laga persahabatan yang akan digelar di Sela Jeddah Internasional. Jika ini benar-benar terwujud, maka sejarah baru bisa saja tercipta. Bayangkan saja. Ya, ini sih benar-benar gila ya. Erick Thohir emang nggak kaleng-kaleng ya. Jadi uji coba tuh nggak nanggung-nanggung lawan timnasnya. Kayak Belanda, kayak Portugal, Spanyol, Brazil. Ya guys, jadi memang pada kenyataannya Erick Thohir pun kemarin sebelum beberapa bulan yang lalu itu berhasil mendatangkan tim juara dunia yaitu Argentina guys untuk laga uji coba melawan timnas Indonesia. Ya walaupun kita tahu ya mereka ini rankingnya itu jauh banget sama kita ya guys, jauh kemana-mana ya guys ya, peringkat 1 sampai 10 dunia. Tapi Erick Thohir bisa mendatangkan timnas Argentina walaupun kemarin itu tidak ada Lionel Messi, tapi nggak apa-apa ya guys. Oke, lanjut aja. Dalam satu periode Jeddah Internasional, timnas Indonesia bisa menghadapi tim-tim bertabur bintang seperti Spanyol yang tengah membangun generasi emas baru, atau Portugal yang mungkin saja diperkuat Cristiano Ronaldo di laga-laga perpisahannya. Belum lagi Brasil dengan sederet pemain muda yang sedang bersinar di Eropa, serta Belanda yang punya kedekatan emosional dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala saat ini. Pertanyaan besarnya, mengapa PSSI berani membidik lawan sekelas itu? Jawabannya sederhana, karena visi PSSI saat ini tidak lagi sekadar membangun tim yang bisa bersaing di level Asia Tenggara, tetapi menyiapkan generasi emas yang mampu tampil di level tertinggi dunia. Untuk itu, Indonesia butuh uji coba melawan tim yang bisa memaksa para pemain bermain di luar zona nyaman. Patrick Kluivert sendiri, sejak resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, sudah menegaskan pentingnya membentuk tim dengan karakter kuat, bukan hanya taktik yang rapi. Cara terbaik untuk membentuk karakter tersebut adalah melalui pertandingan-pertandingan berat, menghadapi tekanan luar biasa, dan belajar langsung dari para pemain dunia. PSSI memahami bahwa menggelar pertandingan uji coba melawan negara peringkat 10 besar dunia tidaklah mudah. Dari sisi teknis, logistik, hingga diplomasi antar federasi, semua harus disiapkan matang. Tetapi dengan komunikasi yang baik, serta peningkatan reputasi Indonesia di mata dunia sepak bola, hal ini bukan lagi sekadar mimpi. Apalagi belakangan ini, sepak bola Indonesia mulai menarik perhatian internasional berkat performa di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, uji coba melawan negara top dunia juga membawa dampak besar secara ekonomi dan citra nasional. Pertandingan tersebut bukan hanya tentang 90 menit di atas lapangan, tapi juga soal meningkatkan kepercayaan diri publik, menarik sponsor global, serta menjadikan Indonesia destinasi sepak bola yang diperhitungkan di Asia, bahkan dunia. Namun, bukan berarti PSSI menutup kemungkinan melawan Rusia atau negara kuat lainnya di luar 10 besar FIFA. Semuanya sedang ditimbang. PSSI ingin memastikan bahwa setiap uji coba memberikan manfaat maksimal, baik secara teknis maupun strategis. Jadi, dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia akan segera mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah akan bertemu Rusia yang menawarkan atmosfer sepak bola Eropa Timur? Atau benar-benar menantang Belanda, Spanyol? Kalau Rusia kemarin udah mengajukan diri untuk melawan timnas Indonesia guys, untuk uji coba guys, cuman window-nya itu belum pas, atau jendelanya itu belum pas guys, jadwalnya guys di masing-masing negara tuh. Kalau kita kan bukannya kita nolak ya, karena memang tidak bisa, jadwalnya itu nggak pas. Jadi nggak tahu deh nanti kalau di tahun depan kemungkinan bakalan bisa untuk atur-atur jadwalnya kembali. Brasil atau Portugal yang menjadi kiblat sepak bola dunia.
Yang jelas, arah kebijakan PSSI saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bermain di level aman. Dengan dukungan penuh dari para pecinta sepak bola tanah air, serta semangat juang para pemain muda, Timnas Indonesia kini bersiap naik kelas. Bukan hanya untuk tampil di Piala Dunia, tetapi juga bersaing dengan para raksasa dunia. Mari kita tunggu kabar resmi dari PSSI dan bersiap menyambut laga-laga besar yang bisa menjadi batu loncatan menuju era baru sepak bola Indonesia. Dua calon kuat lawan uji coba Timnas Indonesia, Belanda dan Portugal. Setelah membidik 4 negara raksasa dunia untuk laga uji coba, yakni Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal, kini muncul 2 nama yang disebut paling kuat menjadi lawan Timnas Indonesia di Jeddah Internasional mendatang. Keduanya bukan hanya memiliki kekuatan teknis yang luar biasa, tetapi juga punya nilai historis dan emosional yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Mereka adalah Belanda dan Portugal. Yang pertama adalah Belanda. Negara yang dikenal sebagai penghasil pesepak bola kreatif dan berteknik tinggi ini memang memiliki kedekatan emosional yang sangat dalam dengan Indonesia. Hubungan sejarah yang panjang antara kedua negara membuat komunikasi antar federasi jauh lebih terbuka dan fleksibel. Dalam konteks sepak bola, Belanda pun memiliki koneksi yang kuat dengan pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarier di Eropa. Ditambah lagi, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menjadi jembatan penting yang memperkuat kemungkinan ini. Sebagai legenda sepak bola Belanda, Kluivert tentu memiliki jaringan yang luas dan dihormati di KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PSSI karena negosiasi dan proses teknis bisa berlangsung lebih cair dan cepat. Apalagi jika melihat kecenderungan Belanda yang cukup terbuka terhadap proyek-proyek kolaboratif, terlebih dengan negara-negara yang punya potensi pasar besar seperti Indonesia. Bayangkan jika uji coba melawan Belanda benar-benar terjadi. Stadion akan dipenuhi penonton, siaran televisi akan disaksikan jutaan orang, dan yang paling penting, para pemain muda Indonesia bisa merasakan langsung kualitas permainan kelas dunia dari tim yang dikenal memiliki filosofi total football. Ini tentu bukan hanya soal skor akhir, tetapi tentang pembelajaran yang luar biasa dalam konteks taktik, disiplin, dan mental bertanding. Namun, bukan hanya Belanda yang jadi sorotan. Portugal kini justru muncul sebagai calon paling ideal yang sangat mungkin menjadi lawan Timnas Indonesia di laga persahabatan mendatang. Mengapa Portugal? Jawabannya sangat sederhana. Karena di dalam skuad Portugal masih ada satu nama besar yang begitu dinanti rakyat Indonesia, yakni Cristiano Ronaldo. Tak bisa dipungkiri, nama Cristiano Ronaldo telah menjadi inspirasi bagi jutaan pecinta sepak bola di tanah air. Dari anak-anak di pelosok desa hingga pemain profesional di Liga 1, hampir semua tumbuh dengan menyaksikan aksi Ronaldo di layar kaca. Kini, dengan usianya yang sudah mendekati masa pensiun, kesempatan untuk melihatnya secara langsung di tanah air menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan langka. PSSI menyadari betul betapa besarnya momen ini. Jika bisa mendatangkan Portugal ke Indonesia, maka pertandingan tersebut akan menjadi lebih dari sekadar laga uji coba. Ini akan menjadi sejarah, sebuah pertemuan simbolik antara generasi sepak bola masa depan Indonesia dengan salah satu ikon terbesar olahraga ini. Selain itu, Portugal bukan hanya soal Ronaldo. Mereka juga punya deretan pemain top dunia seperti Bruno Fernandes, João Felix, hingga bintang muda seperti Gonçalo Ramos. Bagi para pemain Indonesia, menghadapi mereka adalah pengalaman yang tak ternilai. Mereka bisa belajar cara bermain yang efektif, semua taktik menyerang yang terorganisir, hingga bagaimana sebuah tim bertahan secara kolektif melawan tekanan. Penting juga dicatat bahwa pada tahun 2024 lalu, keempat negara, Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal, sudah menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Indonesia. Ini disampaikan langsung oleh masing-masing federasi dalam sejumlah forum resmi dan diplomatik. Artinya, dari sisi kesiapan, pintu sudah terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana PSSI melobi lebih intensif dan memastikan semua aspek teknis dan logistik bisa dipenuhi. Dari keempat negara tersebut, Portugal menjadi opsi paling strategis. Tidak hanya karena faktor Ronaldo, tetapi juga karena Portugal kini sedang aktif mencari pasar baru untuk memperluas eksistensi sepak bolanya secara global. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan basis penggemar sepak bola yang masif, tentu menjadi magnet tersendiri. Ini adalah simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia mendapatkan lawan kelas dunia,
Portugal mendapatkan exposure dan jaringan baru di Asia Tenggara. PSSI pun berencana memanfaatkan peluang emas ini sebaik mungkin. Mereka memahami bahwa laga seperti ini bisa memberi efek domino, bukan hanya untuk timnas, tapi juga untuk industri sepak bola nasional secara keseluruhan. Sponsor-sponsor besar akan tertarik, media internasional akan melirik, dan atmosfer sepak bola di tanah air akan mencapai level baru. Jadi, apakah Portugal akan benar-benar datang? Apakah kita akan menyaksikan Cristiano Ronaldo menginjakan kakinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, PSSI sedang bekerja keras di balik layar. Mereka tak ingin melewatkan momentum berharga ini. Karena kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka laga uji coba melawan Portugal akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai ajang persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia, tapi sebagai awal dari era baru. Era di mana Indonesia mulai berdiri sejajar dengan nama-nama besar di panggung sepak bola dunia. Ya guys, jadi itulah video dimana timnas kita yang sedang bangkit memajukan sepak bolanya dan agar bisa bersaing dengan level-level kuat lagi di dunia guys. Jadi bukan hanya di level Asia Tenggara atau Asia, tapi dunia guys. Ya semoga aja Pak Erick Thohir bisa membawa timnas lebih terbang lagi, tinggi lagi ke kancah dunia guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.